Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faro Alfarizi dengan NPM 1901020025. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Terkait ini, yang pertama saya akan menyampaikan tentang langkah-langkah penyusunan evaluasi pendidikan. Yang pertama yaitu adanya penentuan tujuan evaluasi. Bagaimana dalam melakukan pengajaran, seorang pendidik itu atau seorang guru dapat menyampaikan tujuannya dalam menyampaikan materi. Misal, tujuan evaluasi tersebut harus jelas sehingga dapat memberikan arah dan pengembangan sosial yang bagus. Gitu. Yang kedua, penyusunan kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal di sini dalam artian tes blueprint gitu kan, dan juga dapat disebut sebagai langkah penting yang menghasilkan alur ukur tes yang baik. Yang ketiga yaitu telaah atau review, bisa dibilang juga revisi. Nah, langkah ini merupakan hal yang tentunya harus diperhatikan juga gitu kan. Nah, maka setelah selesai merevisi tersebut ada namanya uji coba. Uji coba ini prinsipnya upaya untuk mendapatkan informasi maupun mengenai sejauh mana sebuah soal dapat mengukur apa yang hendak diukur. Maka muncul yang kelima, yaitu penyusunan soal. Agar skor yang diperoleh dapat dipercaya, diperlukan banyak butir soal. Dalam penyajian butir-butir soal tersebut dapat disusun menjadi pengukuran validitas tes seperti urutan nomor soal dan lain-lain. Yang keenam, penyajian tes. Setelah penyusunan soal, maka disajikan tes tersebut. Naskah tes yang diberikan ataupun yang disajikan kepada peserta didik harusnya diperhatikan gitu kan. Misalnya hal-hal yang menyangkut segi administrasi, maka penyajian tes tersebut haruslah terselenggara dengan baik dan benar. Yang ketujuh, scoring. Scoring ini dapat diartikan pemeriksaan gitu kan. Terdapat lembaran jawaban yang diberikan angka biasanya. Biasanya terdapat informasi kuantitatif atau berbentuk angka. Kemudian yang kedelapan ada pengolahan hasil tes. Maka setelah dilakukan scoring atau pemeriksaan, maka muncullah pengolahan tes. Nah, pada dasarnya pengolahan tes tersebut memiliki prosedur statistik ataupun bernilai angka dan huruf juga. Maka yang kesembilan yaitu pelaporan hasil tes. Setelah tes dilaksanakan, maka hasil tes tersebut dilaporkan, baik itu kepada orang tua murid, kepada peserta didik itu sendiri, ataupun biasanya pengumuman di sekolah gitu kan. Nah, yang ke-10 adalah pemanfaatan hasil tes. Maka hasil pengukuran yang diperoleh melalui ujian itu sangat berguna sesuai dengan tujuan ujian. Kemudian saya akan menjelaskan pelaksanaan evaluasi pendidikan. Nah, yang pertama itu menyusun rencana evaluasi. Bagaimana menyusun perencanaan evaluasi? Nah, misalnya merumuskan tujuan atau menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Kemudian akan memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran tersebut. Yang kedua, menghimpun data. Dalam evaluasi pembelajaran, maka wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan penyelenggaraan tes pembelajaran kan. Yang nomor 3 itu terdapat melakukan verifikasi data. Verifikasi data dimaksudkan untuk memperjelas gambaran yang akan diperoleh mengenai diri individu. Nah, maka gambaran tersebut nantinya diikut sertakan dalam mengolah data gitu kan. Nah, ini dia yang keempat, mengolah data. Mengolah data ini memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun gitu dalam kegiatan evaluasi. Yang kelima, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Maka interpretasi tersebut terhadap data hasil evaluasi belajar pada hakikatnya merupakan variabel ataupun makna yang terkandung dalam data yang mengalami perubahan atau penganalisisan. Kemudian yang keenam ada tindak lanjut hasil evaluasi. Bentuk evaluasi tersebut
yang telah disusun, diatur, diolah, dianalisis, dan disimpulkan sehingga dapat kita ketahui apa makna yang terkandung di dalamnya. Maka pada akhirnya evaluasi ini dapat diambil keputusan. Maka dari itu, inilah langkah-langkah ataupun cara-cara pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.